Drama ini menceritakan kisah seorang wanita kaya raya yang mencoba mempermainkan seorang pria polos yang tidak pernah berpacaran. Pada akhirnya wanita itu malah jatuh cinta dan menyesal. Judul drama ini adalah Intense Love. Jinbei adalah seorang wanita kaya raya. Ia bekerja dalam dunia entertain sebagai seorang artis. Saat ini orang tuanya memaksa Jinbei untuk segera menikah. Mereka sudah menyiapkan calon suami untuk Jinbei, tetapi ia selalu menolaknya. Suatu hari setelah Jinbei pulang kerja, seorang laki-laki tiba-tiba masuk ke mobilnya. Pria itu bernama Jia Wei. Dia adalah seorang aktor yang cukup terkenal juga. Jia Wei terpaksa masuk ke mobil Jinbei karena ada banyak fans yang mengejar dia. Jinbei pun akhirnya mau membantu Jia Wei. Ia menyalakan mobilnya lalu menyetir dengan ngebut. Jia Wei sama sekali tidak ketakutan karena ia tahu Jinbei selalu melakukan adegan berbahaya pada film-filmnya. Jinbei kemudian membocorkan rahasia bahwa perannya sebenarnya digantikan orang lain. Jia Wei yang mendengar hal itu langsung terkejut dan panik. Tidak lama kemudian mereka berdua mengalami kecelakaan. Jia Wei hanya cedera saja, tapi Jinbei pingsan sehingga dilarikan ke rumah sakit. Ia diselamatkan oleh seorang dokter muda bernama Siun. Siun sendiri adalah pria yang hidupnya lurus, ia sangat polos masalah wanita. Siun menghabiskan hidupnya hanya untuk menolong orang lain. Saat Jinbei sudah tersadar, Siun datang ke kamarnya. Ia terlihat sombong dan juga cuek. Jinbei yang merasa diabaikan tidak terima dengan sikap Siun. Ia berpikir bagaimana bisa wanita kaya raya dan terkenal seperti dirinya diabaikan oleh seorang dokter yang ekonominya terbilang rendah. Jinbei pun berencana memberi Siun pelajaran. Jinbei semakin sakit hati ketika ibunya menelpon dan memberitahu bahwa dokter yang merawatnya adalah tunangan yang ia jodohkan dengan Jinbei. Siun sebenarnya tahu kalau Jinbei adalah tunangannya, tapi malah pura-pura tidak kenal. Jinbei yang makin kesal akhirnya mulai berpikir jahat. Ia mencoba memata-matai Siun. Ketika Siun akan melakukan pemeriksaan, Jinbei buru-buru lari ke kasur, mengambil posisi yang tepat. Ia mencoba menggoda Siun, tetapi sayang usahanya gagal. Jinbei kemudian mengendap-endap mengikuti Siun sampai ke ruangannya. Kebetulan saat itu Siun sedang mengganti pakaiannya. Keduanya sama-sama terkejut. Setelah sadar, Siun langsung mengusir Jinbei dari ruangannya. Jinbei lalu mencurahkan isi hatinya pada sahabatnya. Ia berencana membuat Siun jatuh cinta lalu meninggalkannya. Aksi untuk menarik perhatian Siun pun dimulai. Percobaan pertama, Jinbei mengubah penampilannya menjadi seorang gadis yang baik. Ia bersepeda sambil menebarkan senyum pada Siun, tapi Siun tidak menghiraukannya. Jinbei kemudian mencoba lagi dan memutar arah sepedanya. Siun tetap tidak peduli. Setelah gagal pada percobaan pertama, Jinbei mengubah penampilannya menjadi lebih cantik. Pada percobaan kedua, Jinbei berpura-pura peduli pada pasien di rumah sakit dengan membacakan sebuah cerita. Sesekali ia mengintip Siun untuk melihat reaksinya. Usaha Jinbei kali ini masih belum membuahkan hasil juga. Percobaan terakhir, Jinbei mengubah dirinya menjadi seorang gadis yang nakal. Ia mencoba merayu Siun dengan tubuhnya. Pada akhirnya Siun tetap tidak peduli, sehingga Jinbei menjadi sangat malu. Pada malam hari, seorang penggemar Jiawe menyiram Jinbei dengan air. Siun muncul memperingatkan wanita itu lalu mengusirnya. Jinbei mengira Siun akan membelanya, ternyata ia justru diusir juga. Tidak perlu waktu lama, Jinbei langsung mengemasi barang-barangnya dan pergi dari rumah sakit. Jinbei berjalan dengan cepat sampai-sampai sepatunya patah. Ia terpaksa membuangnya dan pergi tanpa alas kaki. Siun pun merasa bersalah setelah melihat Jinbei seperti itu. Sesampainya di rumah, Jinbei langsung menangis dengan sangat sedih. Ia mendengar seorang mengetuk pintu. Saat ia membukanya, ternyata orang itu adalah Siun. Siun menyuruhnya memakai sendal lalu mengobati kakinya. Rasa sedih Jinbei seketika hilang. Ia malah berpikiran licik dengan melanjutkan misinya mempermainkan Siun. Untuk mencari perhatian Siun, Jinbei berusaha mencari-cari minuman, padahal kakinya sedang terluka.
Keesokan harinya, Jinbei melanjutkan hidupnya sebagai seorang artis. Kesehatannya semakin menurun sampai akhirnya pada malam hari ia menghubungi Siun. Di telepon suara Jinbei terdengar sangat lesu. Hal itu membuat Siun khawatir sehingga buru-buru pergi ke rumah Jinbei. Siun bahkan menyewa tukang kunci untuk membobol kunci pintu rumah Jinbei. Benar saja, Jinbei ternyata sudah terkapar di atas sofa. Siun kemudian memindahkannya ke kasur, menyelimutinya dan memberikan obat. Jinbei yang tidak tahu diri malah merajuk meminta Siun sekalian membuatkan makanan untuknya. Siun tidak merespon apapun dan langsung pergi saja. Jinbei cukup kecewa lalu berusaha untuk membuat makanan sendiri. Sayangnya semua makanan di rumahnya sudah berjamur. Tidak disangka Siun datang kembali sambil membawa makanan. Ternyata Siun pergi bukan untuk meninggalkan Jinbei, melainkan untuk membeli makanan. Benar-benar tidak tahu malu, Jinbei malah meminta Siun sekalian membersihkan rumahnya juga. Sikap Siun yang polos membuat Jinbei tanpa sadar malah jatuh cinta kepadanya. Jinbei tersenyum melihat Siun yang selalu mau melakukan permintaannya. Setelah semuanya beres, Siun kembali menyelimuti Jinbei yang sudah tertidur. Siun bergegas untuk pergi, tapi tiba-tiba Jinbei memegang tangannya. Akhirnya malam itu Siun terpaksa tidur menemani Jinbei. Keesokan harinya Jinbei terkejut melihat tangannya yang sedang menggenggam tangan Siun. Ia mulai salting dan malu-malu, apalagi saat tahu kaki Siun kesakitan demi dirinya. Di sisi lain Jinbei juga berpikir sepertinya Siun benar-benar sudah menyukainya. Ia masih belum melupakan tujuan awalnya untuk mempermainkan Siun. Gara-gara hal itu tiba-tiba Jinbei bersikap sok jual mahal. Saat Siun menawarinya untuk pergi ke makam leluhurnya, Siun kemudian meninggalkan Jinbei dan pergi bekerja. Konsentrasinya mulai terganggu karena bayangan Jinbei mulai muncul di pikirannya. Jinbei menelpon sahabatnya dan bercerita kalau rencananya mencampakkan Siun sebentar lagi akan terwujud. Ia akan membuat Siun merasakan hidup seperti di neraka karena putus cinta. Setelah selesai curhat, Jinbei kemudian menghabiskan waktu dengan menonton drama sampai menangis terseduh-seduh. Tidak lama kemudian, ia malah galau kepikiran Siun karena mulai menyukainya. Gara-gara Jinbei, Siun juga jadi susah tidur dan terus mengecek HP-nya dengan harapan ada pesan dari Jinbei. Sampai esok hari Siun masih mengecek HP-nya, tapi karena sudah merasa kesal, Siun akhirnya pergi sendiri. Di sisi lain, Jinbei masih berdiskusi dengan dirinya sendiri di dalam mimpi. HP-nya jatuh ke lantai. Jinbei bangun dengan wajah panik karena sudah kesiangan. Ia langsung bergegas dengan sangat cepat dan pergi ke rumah Siun. Sesampainya di sana, Siun ternyata sudah pergi. Anehnya Jinbei malah menyalahkan Siun dan berkata, mengapa Siun tidak menunggu dirinya? Jinbei melampiaskan amarahnya dengan berbelanja dan terus mengoceh ditemani sahabatnya yang sangat sabar. Jinbei lalu pulang dengan belanjaannya yang sangat banyak. Tiba-tiba raut wajahnya berubah melihat Siun yang sedang berdiri di depan rumahnya. Ternyata Siun tidak meninggalkan Jinbei, melainkan pergi ke rumah Jinbei untuk menjemputnya. Jinbei sudah salah paham. Ia sangat senang meskipun seharusnya Jinbei memang pantas ditinggalkan. Jinbei berlari menghampiri Siun lalu berkata ia akan berkemas dengan sangat cepat. Mereka sudah siap untuk pergi. Siun menyuruh Jinbei untuk memakai sabuk pengaman. Jinbei menjawab mobil ini adalah mobil Siun. Maka Siunlah yang harus menjamin keselamatan Jinbei. Ia mencolek Siun, memintanya memakaikan sabuk pengaman. Perjalanan pun dimulai. Sepanjang jalan Jinbei terus curi-curi pandang sampai akhirnya ia ketiduran. Siun menghentikan mobilnya, menyelimuti Jinbei dan kembali melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya Siun membawa Jinbei ke sebuah toko kue sebelum pergi ke makam leluhurnya. Tiba-tiba seorang pengendara sepeda menyerempet Jinbei. Seketika Siun refleks melindungi Jinbei. Hal itu membuat Jinbei sedikit salting. Tidak lama kemudian Jinbei melihat ada penjual boneka kecil. Ia membeli satu dan memberikannya pada Siun. Awalnya Siun menolaknya, tapi karena Jinbei sangat maksa dan orang-orang jadi melihat ke arah mereka, akhirnya Siun menerimanya. Mereka berdua sudah sampai di rumah nenek Siun. Siun menyiapkan hadiah untuk Jinbei berikan kepada neneknya.
Tujuannya supaya Jinbei terlihat sebagai calon istri yang baik. Siun dan Jinbei diarahkan ke kamar mereka. Jinbei terkejut karena ia akan satu kamar dengan Siun, tapi ternyata kamar mereka terpisah. Siun kemudian berkata, Jinbei terlalu banyak berpikir. Anehnya Jinbei malah kesal, padahal tadi ia sendiri yang tidak mau satu kamar dengan Siun. Jinbei masuk ke kamarnya dan memakan kue yang tadi ia beli. Siun lalu muncul untuk berpamitan. Sebelum pergi, Jinbei menyuruh Siun untuk memakan kuenya juga. Di luar jendela, adik perempuan Siun yang bernama Yingjing melihat tingkah Jinbei dan merasa jijik. Setelah Siun pergi, Jinbei dikerjai oleh adiknya yang menyuruh Jinbei untuk memasak. Hasilnya Jinbei membuat hidangan yang mengecewakan. Jinbei merasa tidak enak, tapi untungnya Siun kembali dan menegur adiknya yang nakal itu. Pada malam harinya, Siun sendiri memutuskan untuk menyiapkan makanan. Saat ia sedang memasak, Jinbei diam-diam mengintipnya. Jinbei yang sangat tidak berbakat sehingga Siun dengan mudah mengetahui keberadaannya. Jinbei pun hanya tersenyum menunjukkan giginya. Saat ketahuan karena sudah tanggung, Jinbei akhirnya malah menggoda Siun. Tingkahnya terlihat oleh nenek dan adik Siun. Nenek Siun hanya senyum-senyum manja, sedangkan adiknya cemberut dengan muka kecut. Keesokan harinya pada upacara pemakaman leluhur, Jinbei masih ketiduran seperti biasanya. Siun lalu menelponnya seketika. Jinbei langsung rusuh sendiri, tapi anehnya ia masih saja menyempatkan diri untuk make up. Siun yang tidak tahan akhirnya langsung membawa Jinbei pergi. Di luar adik Siun sudah bersiap untuk menumpahkan minuman ke pakaian Jinbei. Jinbei frustasi harus mencari-cari pakaian yang cocok, padahal ia sudah menyiapkan pakaian itu semalaman. Keterlambatan Siun dan Jinbei membuat beberapa keluarga menjadi resah, sehingga menyinggung nenek Siun. Tiba-tiba Siun muncul sambil menggandeng Jinbei dengan romantis. Semua orang pun terkagum-kagum pada kecantikan Jinbei, kecuali satu orang, yaitu adik perempuan Siun. Upacara pemakaman leluhur Zhao akhirnya dimulai. Jinbei membalas kelakuan Yingjing sehingga ia dimarahi di tengah upacara. Di rumah Yingjing mencurahkan emosinya pada Jinbei. Ia menuduh Jinbei sebagai wanita licik yang hanya memanfaatkan kakaknya. Siun kemudian datang membela Jinbei. Yingjing terus berusaha menyudutkan Jinbei, tapi Siun malah membentaknya. Jinbei merasa kasihan, lalu berkata pada Siun bahwa Yingjing hanya cemburu. Siun pun jadi merasa bersalah. Hari sudah malam, Jinbei berdiri di depan kamar Siun sambil membawa seekor kucing. Maksud kedatangannya adalah untuk meminjam pengering rambut dengan modus kalau miliknya sudah rusak. Jinbei bicara sangat lebay dan manja. Siun yang tidak peka malah berkata akan membelikan yang baru besok. Akhirnya Jinbei langsung menerobos mengambil pengering rambut milik Siun. Tidak tanggung-tanggung, Jinbei juga sekalian mengeringkan rambut di situ, sambil melakukan gerakan-gerakan untuk menggoda Siun. Jinbei kemudian berkata jujur kalau sebenarnya ia mau berpamitan karena ada syuting bersama Jiawe. Jinbei khawatir Siun akan salah paham. Siun menanggapi dengan santai, membuat Jinbei sangat senang. Malam itu Siun mengantarkan Jinbei pulang. Ia membawa barang-barang Jinbei lalu langsung pergi lagi. Tiba-tiba ia terdiam membuka sebuah kotak hadiah yang ia siapkan untuk Jinbei. Benda itu milik ibunya sendiri dan harus diberikan pada wanita yang akan menjadi istri Siun nanti. Saat Siun kembali, Jinbei tiba-tiba membuka pintu sehingga Siun jadi terkejut. Jinbei yang kegeeran bertanya apakah Siun merindukannya. Siun akhirnya tidak jadi memberikan hadiah itu. Pada hari berikutnya, Jinbei menceritakan semua itu pada sahabatnya. Tiba-tiba ia mendengar ada seorang yang mengetuk pintu. Orang itu ternyata Siun yang membawakan hadiah dari neneknya. Jinbei memancing Siun supaya masuk dan minum dulu. Siun menolaknya dengan alasan harus bekerja. Padahal sebenarnya Siun juga mau, tapi ia malu. Siun yang sudah terlanjur menolak tiba-tiba balik lagi lalu berkata ia sedikit haus. Wajah Siun terlihat sangat malu. Keesokan harinya, Jinbei melakukan syuting bersama Jiawe. Semua berjalan dengan lancar. Lalu Jinbei menghubungi Siun supaya tidak salah paham jika ada berita aneh tentang dirinya.
Siun pun pura-pura tidak peduli, padahal saat itu ia sedang resah menonton akting Jinbei dengan Jiawe. Selain Siun, Ying juga emosi melihat acara TV Jinbei dengan Jiawe. Ying sebagai fan berat Jiawe merasa cemburu. Di sela-sela waktu syuting, Jinbei menyempatkan diri untuk mengunjungi Siun sambil membawa hadiah. Ia bertingkah so imut membuat Siun hampir tertawa. Siun yang harus menjaga citra dirinya sebagai cowok cool langsung mengangkat dokumen medis untuk menutupi wajahnya. Setelah melepaskan tawanya, Siun berubah jadi cowok cool lagi. Jinbei melanjutkan syuting bersama Jiawe. Kali ini Jinbei bernasib sial setelah jatuh di lokasi syuting yang membuat kakinya cedera. Jinbei kemudian diantar pulang oleh sahabatnya. Ternyata Jinbei cuma pura-pura karena sudah capek syuting. Ia mengirim foto kakinya yang dililit perban pada Siun. Usahanya tidak sia-sia. Siun langsung menelpon dan menanyakan kondisi Jinbei. Jinbei pura-pura menangis kesakitan. Akhirnya Siun langsung berangkat menuju rumah Jinbei. Karena terlalu senang, Jinbei malah santai sampai perbannya dilepas. Tidak lama kemudian, Siun sudah di depan pintu. Jinbei pun langsung panik. Ia kembali berpura-pura sakit lalu membukakan pintu rumahnya. Selama Siun mengobati kaki Jinbei, ia terus berteriak seolah-olah kesakitan. Padahal cuma pura-pura. Hubungan keduanya semakin dekat. Jinbei juga sudah melupakan niat jahatnya karena jatuh cinta beneran sama Siun. Setelah selesai mengobati kaki Jinbei, Siun pulang ke rumahnya. File dokumennya tertinggal di rumah Jinbei. Awalnya Jinbei mencoba mengembalikan file dokumen itu, tapi ia malah bertemu Ying yang menghalanginya untuk bertemu Siun. Akhirnya pada malam hari Siun datang lagi ke rumah Jinbei. Jinbei berkata bohong kalau tidak ada dokumen Siun yang tertinggal, tapi kemudian ia mengangkat dokumen itu. Saat Siun berusaha mengambilnya, Jinbei malah mempermainkan Siun. Siun lalu menangkap Jinbei sehingga Jinbei jadi baper. Jinbei lalu bertanya dokumen itu tentang apa. Siun menjawab bahwa file itu berisi program bantuan medis. Jinbei pun memuji Siun sangat baik hati. Siun langsung salting sehingga Jinbei juga jadi salting. Siun kemudian pamit pulang. Setelah Siun pergi, Jinbei langsung kegirangan. Semakin hari Jinbei semakin jatuh cinta pada Siun. Hubungan Jinbei dengan adik Siun pun semakin baik karena Jinbei membantunya lebih dekat dengan Jiawe. Hingga suatu hari Siun melihat sebuah rekaman video. Dalam video itu Jinbei sedang mengungkapkan niat jahatnya. Siun kecewa saat tahu Jinbei hanya bermaksud mempermainkannya saja. Sikapnya pun langsung berubah total. Jinbei yang belum tahu apa-apa mulai frustasi. Ia mencoba menghubungi Siun tapi tidak ada jawaban. Ternyata Siun pergi ke pegunungan untuk menjalankan program medis. Ia tidak memberitahu Jinbei karena sudah terlanjur kecewa. Jinjing tidak sengaja melihat video Jinbei di laptop Siun. Akhirnya ia memberitahu Jinbei hal itu. Jinbei pun merasa bersalah lalu buru-buru pergi. Ia menyusul Siun sendirian ke pegunungan. Pada waktu itu sedang terjadi hujan lebat dan tanah longsor. Jinbei akhirnya sampai ke tempat Siun dengan keadaan seperti gembel. Ketika Siun melihat perjuangan Jinbei untuknya, ia akhirnya percaya kalau Jinbei memang mencintainya. Siun yang sudah tidak bisa menahan perasaannya langsung mencium Jinbei. Kisah cinta mereka pun akhirnya dimulai.